In the quiet mind and the silent sound, we share our stories old and new. A little joy and tales as time goes by. Just you and me in the lazy afternoon. Sebagai orang tua, kita nggak bisa ngebandingin hidup kita dengan hidup anak kita ya. Kalau kita terlalu sering ngebandingin hidup kita dengan anak kita karena berharap anak kita bisa sesuai dengan keinginan kita, kayak kita tujuannya pengen memotivasi anak, itu salah besar. Karena dalam kebanyakan kasus, cara ini tuh justru kurang efektif. Yang sebenarnya terjadi ketika orang tua membandingkan hidupnya dengan hidup anak, kayak kamu tuh udah gede. Dulu waktu ayah seumur kamu, ayah udah bisa ini, ayah udah bisa itu, ayah punya ini, ayah punya itu, dan sebagainya. Nah, pada momen itu, kita sebagai orang tua bukan memberi motivasi anak. Karena anak nggak akan merasa relate. Dan yang terjadi adalah, ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup anak gitu, secara tidak sadar, kita sebagai orang tua itu sepertinya cuma pengen divalidasi aja. Kita merasa kalau kita itu hebat pada zaman dulu ya, pada zaman itu. Dan itu kurang efektif buat memotivasi anak. Kenapa? Karena konteksnya berbeda, zamannya berbeda, keadaannya berbeda, lingkungannya berbeda, bahkan karakter teman-temannya berbeda. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menceritakan sama sekali kehidupan kita, masa lalu kita. Kita boleh kok menceritakan hidup kita di masa lalu, ya cuma tujuannya bukan membandingkan hidup kita dengan hidup anak. Tujuannya cuma curhat, cuma cerita, dan biarkan anak mengambil pelajarannya sendiri tanpa kita membandingkan hidupnya. Apalagi kita semakin salah kalau kita membandingkan hidup anak dengan hidup orang lain. Contohnya dengan anak tetangga, dengan anak saudara, dengan temannya yang lebih unggul. Nah, itu sama sekali itu tidak akan berhasil memotivasi. Yang ada kita hanya menjatuhkan mentalnya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya mengalami hal yang sama. Saya pernah dibandingkan dengan orang lain. Saya dibandingkan dengan perjuangan hidup orang tua sendiri. Dan itu sama sekali nggak memotivasi saya. Dan kalaupun saya termotivasi, pasti landasannya cuma ego dan nafsu. Dan secara tidak langsung, saya diajarkan supaya membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain, dan itu nggak sehat. Dan saya merasa capek. Saya merasa kebahagiaan saya itu diukur dari kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan setiap manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang happy ketika punya anak, ada yang nggak happy dengan kelakuan anaknya, ada yang happy banyak harta, ada juga yang hartanya nggak membawa kebahagiaan sama sekali. Ada yang happy karena punya keluarga lengkap. Ada juga yang nggak happy dengan perilaku keluarganya. Intinya, ukuran sukses itu berbeda-beda. Sama dengan ukuran kebahagiaan, itu juga berbeda-beda. Istri saya happy ketika berkomunitas. Saya sendiri happy dengan ketenangan me time sendirian. Semuanya nggak sama ya. Makanya kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan hidup anak kita. Apalagi dengan hidup orang lain. Kita sebagai orang tua ya, hanya boleh membandingkan anak kita dengan dirinya sendiri. Nak, dulu kamu rajin olahraga, kok sekarang ayah lihat kamu gak pernah olahraga lagi. Nah, meskipun narasinya negatif, tapi yang saya baca itu masih diperbolehkan. Atau hebat kamu nak, dulu kamu gak pernah olahraga, sekarang kamu rajin banget olahraganya. Tapi jangan terlalu berlebihan ya nak. Jaga batasan tubuh kamu. Terlalu berlebihan olahraga itu justru gak sehat. Nah, itu yang saya tahu masih diperbolehkan. Karena membandingkan dirinya dengan dirinya masa lalu. Lalu apa solusinya supaya kita bisa memotivasi anak? Karena konteks semua bahasan tadi soal memotivasi anak kan ya. Makanya kita membandingkan supaya anak termotivasi. Yang sedang saya pelajari, kalau memang ingin memotivasi anak,
Mungkin bukan dengan cara bilang ayah dulu begini, ayah dulu begitu, ibu dulu begini, ibu dulu kayak gitu. Tapi lebih baik banyak nanya sama anaknya gitu ya. Kayak misalkan kesulitan dia apa yang anak butuhkan, apa target anak. Karena dengan bertanya, anak bakal merasa dipahami kondisinya. Dia bakal cerita kondisinya. Dan motivasi biasanya muncul ketika seseorang merasa dipahami, bukan ketika dibandingkan. Saya mau jujur ya, kenapa topik ini saya masukkan dalam visual jurnal saya? Karena saya masih suka membandingkan kehidupan anak saya. Dan saya baru ngeh setelah saya keceplosan dan saya selalu minta maaf setelahnya. Dan itu berulang. Dan saya tahu ini dampak dari didikan orang tua saya waktu saya kecil gitu sampai dewasa. Dan saya mau rubah semua itu. Makanya saya perlu trigger, perlu reminder supaya saya nggak melakukan itu lagi. Saya tahu ini personal. Dan kalau misalkan nanti ada kritikan, saya akan ambil sebagai pelajaran dan tamparan supaya saya berhenti membandingkan hidup anak. Ini bagian dari usaha saya memperbaiki diri saya sendiri, dan ini juga demi anak saya sendiri gitu ya. Buat para orang tua, di sini juga saya nggak ngajarin. Saya cuma butuh menyimpan pelajaran yang saya rasa perlu dalam bentuk visual gitu. Dan saya share sebagai bentuk reminder buat para orang tua yang kadang sama gitu, suka membandingkan hidup anak. Karena saya yakin gak sedikit, saya yakin banyak yang seperti saya. Dan buat yang suka dibandingkan sama orang tuanya, ini buat para anak-anak ya. Ingat poin ini, ketika dibandingkan, pertama jangan lawan atau debat orang tua kita. Karena kalau didebat cuma bakal jadi drama. Tapi kalau kita tahu orang tua kita cukup dewasa, nah kita bolehlah menjelaskan dengan cara lembut kalau kondisi kita itu berbeda dengan orang lain. Karena banyak faktor dalam perilaku hidup manusia itu ya. Makanya setiap manusia itu punya cerita yang berbeda-beda. Nah, jelasin kayak gitu aja. Itu pun kalau orang tua kita tipe yang bisa mendengarkan ya. Kalau kita tahu orang tua kita bukan tipe yang bisa mendengarkan, ya udah skip aja dan alihkan pembicaraan aja gitu. Gak perlu didebat, gak perlu dilawan. So challenge-nya ya cuma diam, tahan aja biar gak terlalu panjang gitu. Dan ya mungkin itu aja jurnal hari ini. Makasih udah nonton sampai sini. Gak ada yang saya mau omongin lagi, saya sudah sana. Oh ya, subscribe kalau mau. Dan see you on next video.